Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, lakukanlah sujud dengan sedang-sedang saja. Artinya jangan melampaui batas. Kan ada orang sujud itu sampai ke depan menjorok gitu ya, sampai ke depan kali. Atau terlalu malas-malas sehingga yang bungkuk gitu saja ya, tidak tegak pahanya. Jadi sujud itu tengah-tengah, tidak terlalu ke depan, ya tidak terlalu ke belakang. Yang penting posisi pahanya lurus. Posisi pahanya lurus ketika sujud. Kemudian kata Nabi SAW, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya di lantai seperti anjing membentangkan kedua kaki depannya. Artinya jangan sampai sujud itu antara telapak dengan tumit itu disandarkan seperti ini. Tetapi kalau sujud angkat. Nah, kalau begini, ini namanya duduk anjing. Kan anjing kan begini ya. Nah, tapi kalau sujud, ibu angkat sikutnya seperti ini. Maksudnya begitu. Jangan seperti ini. Karena Nabi SAW melarang. Itu namanya sujud seperti anjing yang membentangkan kedua kakinya ke depan. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa larangan dalam Islam. Tidak boleh mencontoh binatang dalam sholat. Dalam kondisi apa saja seseorang itu tidak boleh mencontoh binatang dalam sholat. Pertama, larangan turun sujud seperti turunnya unta. Larangan turun untuk sujud seperti turunnya unta. Dan itu dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-97 dari hadis Abi Salamah radhiyallahu anhu. An Abi Maslamah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala, sa'altu Anas bin Malik akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi qala na'am. Dari Abu Maslamah, namanya Sa'id ibn Yazid, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Anas ibn Malik, apakah Rasul pernah mengerjakan salat dengan mengenakan kedua sandalnya? Maka Anas menjawab, iya. Baik, hadis ini dari sahabat Abi Maslamah, kunyah daripada Sa'id ibn Yazid. Dia bertanya kepada Anas, maksudnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tentang salat menggunakan sandal. Apakah itu pernah dilakukan Nabi SAW? Maka Anas mengatakan iya. Dari hadis ini ulama mengatakan tentang sunnah seseorang salat menggunakan sandal. Alasannya pertama karena dilakukan oleh Nabi SAW. Karena setiap perbuatan yang dilakukan Nabi SAW menjadi sunnah bagi umatnya. Yang kedua, karena tujuannya adalah menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena hidup Nabi SAW di kota Madinah itu dikelilingi oleh orang-orang Yahudi, terutama Yahudi Bani Quraidah, Kunaiko dan Nadir. Maka Nabi SAW sangat ingin menyelisih mereka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, khalifuhum
innal yahud la yusalluna fi ni'alihim fakhalifuhum. Selisihi mereka orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak pernah salat menggunakan sandal, maka selisihi mereka. Maka dari sini kita tahu bahwa ada dua hal kenapa salat menggunakan sandal itu menjadi sunnah. Pertama, karena ini dilakukan Nabi SAW. Yang kedua, dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi mereka melakukan ibadah dengan cara melepas sandal? Tentu orang Yahudi ada alasannya. Karena orang-orang Yahudi juga memiliki nabi, dan nabi mereka yang dijadikan rujukan adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Ma'idah 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap nabi itu kami jadikan syariat sendiri dan tata cara ibadah sendiri. Jadi Yahudi mereka punya tata cara ibadah sendiri, kita juga punya tata cara ibadah sendiri, dan masing-masing kita ini mengikut nabinya masing-masing. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam saat diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian masuk di salah satu bukit yang sangat-sangat suci, namanya Bukit Tua. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika masuk di salah satu lembah daripada lembah yang disucikan, Bukit Tua itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Musa melepaskan sandal, dan itu dikisahkan dalam Quran. Fakhla na'alaika, lepaskan kedua sandal wahai Musa, karena engkau berada di tempat yang disucikan. Makanya Musa melepaskan kedua sandalnya, kemudian berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang-orang Yahudi kalau mereka beribadah, mereka tidak menggunakan sandal, karena mencontoh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Islam datang dengan kedatangan Nabi SAW yang merupakan pelengkap ajaran sebelumnya, maka Islam punya syariat sendiri, tidak ikut ajaran Taurat dan juga tidak ikut ajaran Injil. Makanya Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk menyelisihi orang-orang Yahudi di banyak hal, bukan masalah ini saja. Seperti contoh Rasul ketika bertanya tentang uban yang di kepala orang Yahudi, maka sahabat mengatakan mereka membiarkan memutih sampai mati. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu semirlah rambut-rambut kalian, tetapi hindari warna hitam. Dari sini Nabi SAW ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Atau contoh ketika ibadah puasa, Nabi SAW mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat as-sam. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, adalah dimakan sahur. Kita ada makan sahur, mereka tak ada. Dan banyak lagi perkara-perkara yang Nabi SAW sangat ingin menyelisihi ajaran mereka. Salah satunya soal sholat menggunakan sandal. Tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Akan tetapi tentu masjid di zaman Nabi SAW tentu akan berbeda dengan masjid yang dibangun di zaman sekarang. Masjid di zaman Nabi SAW tidak seperti masjid di zaman sekarang, pakai permadani, keramik, marmer, dan yang semacamnya. Sehingga kalau kita kemudian mengangkat sandal ke dalam masjid, tentu akan mengotori masjid. Karena masjid di zaman Rasul kan masih berupa tanah, bukan berupa keramik kayak zaman sekarang. Sehingga mereka justru kalau tidak menggunakan sandal malah kotor kakinya. Makanya kemudian Nabi SAW selalu menggunakan sandal dalam sholatnya. Ya terkadang juga Rasul melepasnya. Tetapi untuk kondisi hari ini, kalau memang kita harus melaksanakan sunnah Nabi SAW sholat menggunakan sandal, tentu sandalnya dipastikan harus bersih. Sandal yang kita pakai ke dalam masjid harus bersih, dan tidak ada najis yang melekat pada sandal. Sebab kalau seandainya ada kotoran ataupun najis dalam sandal kita,
tentu akan mengotori masjid yang merupakan rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kalau memang masjidnya bersih kayak masjid ini, maka tidak perlu pakai sandal walaupun sandalnya bersih. Karena kan tujuannya pakai sandal sendiri adalah supaya tidak kotor di zaman Nabi, karena memang kondisi masjidnya masih berupa tanah. Tapi sekarang sudah tidak berupa tanah, sudah berupa keramik dan yang semacamnya. Justru kalau pakai sandal malah kotor. Maka sebaiknya tidak perlu pakai sandal. Dan itu yang paling afdal. Tetapi tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu, kayak ibu seandainya ke pantai, jalan dengan keluarga, datang waktu sholat, di sana tidak ada musola, maka tidak mengapa sekali-kali mempraktikkan sholat menggunakan sandal. Itu bagian sunnah Nabi SAW yang diajarkan kepada kita. Intinya al-amru al-wasi, perkaranya sangat luas sekali. Maka meninggalkan sunnah, tidak menggunakan sandal di masjid-masjid di zaman sekarang, insya Allah tidak memadharatkan daripada sunnah itu sendiri. Ini faedah daripada hadis ini tidak banyak. Tentu di sini beda dengan hukumnya menggunakan sepatu ya. Kalau menggunakan sepatu atau dalam istilah fikih itu masul khuffain, mengusap kedua sepatu, itu lain lagi babnya. Ini nggak ada kaitan dengan mengupas atau mengusap sepatu. Ini murni habis wudu pakai sandal tanpa diusap sandalnya, karena bagaimanapun sandal tidak bisa diusap. Yang bisa diusap itu hanya sepatu. Dan definisinya adalah menutup mata kaki. Jadi sepatu itu dianggap sepatu kalau menutup mata kaki. Berarti kalau tidak menutup mata kaki maka berubah sepatu jadi sandal. Itu definisinya. Baik. Kemudian hadis selanjutnya. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah al-Ansari menuturkan bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan salat sambil menggendong Umamah, putri daripada Zainab, putri daripada Nabi SAW. Kemudian wali Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Syamsin, dan riwayat Abil As ibn Rabi' suami daripada Zainab ibn Abdi Syamsi juga meriwayatkan apabila Rasul sujud, beliau meletakkan Umamah. Namun jika beliau berdiri maka beliau pun menggendong Umamah. Dua riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang sholat itu menggendong anak-anak, terutama kalau anak-anaknya memang agak rewel sehingga tidak bisa didudukkan di samping kita. Kan ada anak-anak yang rewel, tidak bisa berpisah dari pelukan orang tuanya, atau penakut sehingga harus digendong orang tuanya. Maka dalam Islam dibolehkan walaupun banyak gerakan yang tidak perlu dalam sholat, karena kondisinya khusus darurat. Lah dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Pertama, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempraktikkan salat dengan menggendong Umamah, itu menunjukkan tawadhu, rendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Yang kedua, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisighar, bukan hanya rendah diri Nabi, tapi juga kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita sifat kasih sayang dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, hubbus sighar jibilli wa fitri, mencintai anak itu adalah fitrah bawaan. Karena seganas-ganasnya harimau saja tidak mungkin memakan anaknya, apalagi manusia. Tapi terkadang ada manusia yang lebih jahat dibandingkan binatang buas. Ada orang tua yang tega kadang-kadang membunuh anak, menelantarkan anak, tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Padahal cinta anak-anak itu bagian daripada fitrah bawaan seseorang. Kemudian yang keempat, bahwa pakaian anak-anak dan jasad mereka itu adalah suci. Dan jika kemudian anak-anak ini
hendak dibawa sholat, maka sebaiknya antisipasi dengan popoknya. Makanya kalau ada anak kecil dibawa ke masjid, maka carilah kemudian popok yang bisa kemudian menampung air kencing seandainya anak itu kencing dan tidak merembes. Karena bagaimanapun kalau seandainya merembes kemana-mana, tentu kita sudah menggendong anak yang membawa najis namanya. Makanya perhatikan pampasnya betul-betul yang tidak bocor kalau mau bawa anak ke masjid, supaya saat menggendong anak itu maka kita tidak menggendong najis, maksudnya begitu. Karena kan dia tertutup hanya di situ saja, di dalam pampas itu saja. Kemudian juga yang kelima, annal fi'lal qalil la yubtil salata. Perbuatan yang sedikit tidak membatalkan salat. Seperti gerakan-gerakan yang tidak perlu dalam salat karena gara-gara menggendong anak itu tidak memadaratkan salat. Kemudian juga sihatus salati man hamala adamiyah au hayawanan tahiran min tairin wa nahwi. Dari hadis ini juga ulama mengambil istinbat bahwa sah salatnya orang itu menggendong anak atau hewan. Boleh salat sambil menggendong hewan ataupun manusia selama hewan itu adalah hewan yang suci, bukan hewan yang najis. Pamannya ibu lagi salat, tahu-tahu punya kucing peliharaan, kadang-kadang kan dia naik waktu seseorang salat. Kemudian kita gendong, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan salat. Atau sedang sujud tiba-tiba kucingnya naik di atas punggungnya gitu kan. Maka tidak membatalkan salat. Karena hukum membawa manusia ataupun binatang selama dua-duanya suci, maka itu tidak membatalkan salat. Sah salatnya. Termasuk juga jawazu hamli sighar fi shalah, bolehnya membawa anak-anak dalam salat. Bolehnya membawa anak-anak dalam salat. Dan juga bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid. Bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid, karena di sini kan kejadiannya Rasul berada di masjid, menggendong Umamah cucu beliau, anak daripada Zainab dari Abil As ibn Rabi. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan catatan kepada orang tua yang punya anak kecil, bolehnya membawa anak ke masjid itu kalau tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu makruh hukum. Kan ada anak-anak itu penurut, maksudnya pasif tidak aktif. Ya disuruh duduk duduk, kalem, disuruh berdiri ya berdiri gitu, disuruh jangan ribut ya diem gitu. Tapi ada anak-anak itu yang nggak bisa diatur, suruh duduk berdiri duduk, suruh diem lari, suruh diem malah ngomong, malah kemudian lari ke sana kemari, malah jadi ajang tempat permainan. Kan ada anak-anak ke sana kemari itu ganggu yang lainnya. Ya kadang-kadang narik-narik baju orang, dorong-dorong orang, teriak-teriak. Yang seperti ini sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, jangan dibawa ke masjid karena akan memadaratkan orang lain, merugikan orang lain, dan makruh hukumnya. Jadi maksudnya bolehnya memasukkan anak-anak ke masjid supaya bisa belajar sholat dengan cara melihat, tanpa ibu harus mengajarkan anak-anak. Dia kan bisa melihat tuh. Orang yang sholat dia dilihatin aja kan, walaupun masih anak-anak. Nanti dia bisa praktikkan sendiri di rumah tuh walaupun anak-anak. Artinya manfaatnya besar. Tapi kalau seandainya manfaatnya kemudian kecil karena mengganggu orang, sebaiknya tidak usah dibawa. Tunggu sampai dia agak punya akal dulu. Dan ulama juga mengatakan, seandainya anak itu tidak sholat tetapi dia duduk saja diam di samping kita, itu tidak dianggap memutus saf, karena kedudukannya sama dengan tiang. Jadi kalau kita punya anak, kita taruh di samping kita dan dia diam saja, memang nggak bergerak di situ, walaupun tidak sholat, maka dianggap tidak memutuskan saf. Jadi disamakan oleh para ulama sama kedudukannya dengan tiang. Kan tiang diam saja, masa ada tiang jalan-jalan? Ya tiang dia diam saja. Maka sama juga dengan anak yang di samping kita diam saja, itu sama dengan tiang, tidak memutuskan saf kata ulama. Intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang menggendong anak. Adapun kaifiyah caranya, seperti disebutkan dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari di sini. Jadi ketika kita berdiri kita gendong. Ya. Kemudian ketika kita ruku kalau bisa ya tidak ada masalah, kalau tidak bisa letakkan. Lah ketika sujud kan tidak mungkin sambil gendong. Gimana caranya? Ya diletakkan di samping kemudian kita sujud. Kemudian ketika hendak berdiri lagi kita ambil lagi, kita gendong lagi. Maka itu tidak dianggap bermasalah dengan salatnya. Artinya sah-sah saja salatnya walaupun banyak bergerak, karena bergerak dalam salat asal sedikit maka tidak mengeluarkan seseorang dari salat.
Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa yang digendong adalah Umamah. Umamah ini adalah salah satu cucu Nabi dari anak tertua Nabi, Zainab bintu Nabi SAW yang menikah dengan Abul As ibn Rabi, punya anak perempuan namanya Umamah. Umamah ini dia tumbuh dewasa dan menikah. Bahkan dia menikah dengan Ali radhiyallahu an ketika Fatimah meninggal. Jadi ketika Fatimah meninggal, Fatimah berwasiat, berpesan agar Ali menikah dengan Umamah. Maka Ali pun kemudian menikah dengan Umamah. Tetapi kemudian dari pernikahan keduanya tidak dikaruniai anak. Ali menikah dengan Umamah tidak punya anak. Ketika Ali radhiyallahu an meninggal, maka Umamah kemudian menikah dengan sahabat yang lainnya pun tidak punya anak. Artinya dari Umamah putri Zainab ini Rasul tidak punya keturunan. Keturunan Nabi SAW itu cuma dari Hasan dan Husain. Dan waktu Hasan dan Husain masih hidup, maka mereka memang terkenal banyak istrinya, sehingga banyak keturunan dan anak-anak. Dari situlah maka keturunan Nabi SAW sampai hari ini. Tapi dari selain keturunan Ali dan Fatimah, dari anak-anak Nabi seperti anaknya Zainab atau anaknya Ruqayyah, pernah punya anak dari Utsman bin Affan, tapi kemudian meninggal. Ada yang mengatakan meninggalnya karena matanya dipatuk ayam. Waktu kecil dia main ayam, itu dipatuk matanya. Kemudian sakit, sebab itulah kemudian meninggal. Hati-hati punya anak kecil, jangan main-main sama ayam, jadi patuk pula matanya. Ya. Jadi ini juga pelajaran kan itu ya. Kita tidak tahu, namanya ayam nggak berakal. Kalau orang mungkin mata orang bisa kita minta ganti rugi, kalau sama ayam gimana cara ganti ruginya? Ya, dia nggak berakal juga. Artinya di sini bahwa Umamah ini putri daripada Zainab, dan Zainab ini adalah istri daripada Abil As ibn Rabi radhiyallahu anhu. Baik, ini diantara bolehnya seseorang sholat menggendong anak bayi. Dan hadis yang terakhir, An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, i'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, lakukanlah sujud dengan sedang-sedang saja. Artinya jangan melampaui batas. Kan ada orang sujud itu sampai ke depan menjorok gitu ya, sampai ke depan kali, atau terlalu malas-malas sehingga yang bungkuk gitu saja ya, tidak tegak pahanya. Jadi sujud itu tengah-tengah, tidak terlalu ke depan, ya tidak terlalu ke belakang. Yang penting posisi pahanya lurus. Posisi pahanya lurus ketika sujud. Kemudian kata Nabi SAW, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya di lantai seperti anjing membentangkan kedua kaki depannya. Artinya jangan sampai sujud itu antara telapak dengan tumit itu disandarkan di seperti ini. Tetapi kalau sujud angkat. Kalau begini, ini namanya duduk anjing. Kan anjing kan begini ya. Tapi kalau sujud, ibu angkat sikutnya seperti ini. Maksudnya begitu. Jangan seperti ini. Karena Nabi SAW melarang. Itu namanya sujud seperti anjing yang membentangkan kedua kakinya ke depan. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa larangan. Larangan dalam Islam. Tidak boleh mencontoh binatang dalam sholat. Dalam kondisi apa saja seseorang itu tidak boleh mencontoh binatang dalam sholat. Pertama, larangan turun sujud seperti turunnya unta. Larangan turun untuk sujud seperti turunnya unta. Dan itu dijelaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun sujud sebagaimana mendekamnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi kalau orang turun sujud, tangan dulu, baru kemudian lutut. Sepaham ya? Ya,
Terus saya praktikkan kayak gini. Kita mau turun dari ini berdiri. Kata Rasul, tangan dulu. Baru dulu. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya tangan dulu, baru kemudian lutut. Karena Rasul mengatakan di sini, la yabruk kama yabrukul bair. Dengan cara apa? Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Janganlah kalian turun sujud sebagaimana mendekamnya seekor unta. Bagaimana caranya unta itu? Duduk. Dari berdiri duduk. Karena unta itu selalu mendahului lututnya, baru kemudian depannya. Dia lutut dulu, kaki belakang dulu, baru kaki depan. Sementara kita disuruh menyelisihi unta, berarti kita tangan dulu baru lutut, gitu maksudnya. Dan ini disebutkan juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Ibnu Umar bahwa Rasul meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Adapun hadis Wail bin Hujr yang memberitakan bahwa ia melihat Nabi turun sujud dengan meletakkan kedua lutut sebelum dua tangannya, maka sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Memang ada hadis yang mendahulukan lutut dibandingkan tangan. Ada hadis dari Wail bin Hujr, dia melihat Rasul melakukan seperti itu. Ulama mengatakan bahwa hadis itu lemah. Tetapi sebagian para ulama yang lain mengatakan hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Sehingga akhirnya yang mensahihkan hadis ini dan hadis yang ini, maka ulama mengatakan yang tengah-tengah, al-amru fihi wasi, perkaranya luas. Artinya terserah mudahnya gimana. Kalau mau lutut dulu ya silahkan baru tangan. Kalau mau tangan dulu baru lutut ya silahkan. Tapi bagi yang melemahkan hadis Wail bin Hujr, maka larangan kita turun dari sujud seperti unta itu maksudnya agar kita meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Ini yang pertama. Yang kedua, larangan menghamparkan tangan seperti binatang buas, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sini, lakukanlah sujud dengan sedang-sedang saja dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya di lantai seperti anjing membentangkan kedua lengan depannya. Kemudian yang ketiga, larangan menoleh seperti tolehan musang. Larangan menoleh seperti menolehnya seekor musang. Dan itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Amarani bi rak'atay ad-duha kulla yawmin wal witr qabla naumi wasiyami thalathati ayamin min kulli syahrin wa nahani an naqratin ka naqrati ad-diqi wa iqa'in ka iqa'il kalbi wal tifatin kaltifati as-sa'labati. Kaltifati as-sa'labi. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan aku dengan 3 perkara dan melarang aku dari 3 perkara. Adapun memerintahkan aku dari 3 perkara, pertama, lakukan salat duha 2 rakaat setiap hari. Yang kedua, lakukan salat witir sebelum tidur. Yang ketiga, puasa 3 dalam sebulan ayyamul bid. Inilah wasiat Rasul kepada Abu Hurairah agar jangan tinggalkan 3 perkara: salat duha, salat witir sebelum tidur, dan salat puasa ayyamul bid setiap bulan. Adapun kata Abu Hurairah, Rasul melarang dari 3 perkara kepadaku. Pertama, melarang aku dari mematuk seperti patukan ayam. Yang kedua, duduk iqa seperti duduk iqanya anjing. Dan yang ketiga, menoleh sebagaimana musang menoleh. Jadi jangan sampai kemudian sholat dengan tolah-toleh, nengok sana, nengok sini, kayak musang mencari buruan atau mencari makan. Maka ini larangan yang kedua. Larangan yang ketiga. Yang keempat, larangan sujud dengan cepat seperti patukan ayam yang sedang lapar. Disebutkan dalam hadis Abi Abdillah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law mata hadha ala halihi hadi, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi
mathalul ja'i ya'kulu at-tamarata wat-tamratani la yughniyani anhu syai'an. Dari Abdullah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi melihat seseorang tidak menyempurnakan ruku dan mematuk dalam sujudnya ketika ia sedang salat. Artinya mematuk dalam sujudnya cepat sekali. Begini, langsung begini lagi. Itu namanya mematuk seperti patukan ayam. Nah, ibu lihat kalau ada orang sholat tarawih cepat, ya kan? Karena ada sebagian orang yang sholat tarawih itu kan cepat banget itu. Kadang-kadang baru sujud begini, tak yang dibaca udah begini lagi, sujud lagi begini lagi, sampai kita berpikir apa yang dibaca dia itu. Maka Nabi SAW ketika melihat ada orang seperti itu, kata Rasul, seandainya orang ini mati dalam kondisi sholat seperti itu, maka dia mati bukan di atas agama Muhammad SAW. Kemudian Rasul memberikan perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan mematuk dalam sujudnya adalah seperti orang lapar makan 1-2 biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak mencukupi baginya. Ingat, lihat orang lapar, kalau makan kan terburu-buru. Nah, seperti itulah orang yang sholat sambil matuk dalam sujudnya itu, kayak orang lapar. Ketika melihat makanan takut direbut orang, makanya dia langsung main telan saja. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, larangan duduk ik'a seperti binatang buas. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang larangan ik'a dalam salat. Kata Nabi SAW seperti hadis yang sudah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah pada poin ketiga itu, di mana Rasul melarang kepadaku, kata Abu Hurairah, wa iqa'in ka iqa'il kalbi, duduk ik'a seperti duduk ik'anya anjing. Apa maksudnya ik'a di sini? Ik'a dalam salat itu ada 2 macam. Duduk ik'a dalam salat itu ada 2 macam. Pertama, cara duduk seperti binatang buas, kera atau anjing. Cara duduk ini dengan menegakkan kedua betis, menempelkan pantat ke tanah, dan meletakkan kedua tangan di atas tanah, maksudnya di atas lantai. Maka ik'a seperti ini tidak dibolehkan. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisa ar-rajulu dira'aihi iftirasa sam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi SAW melarang uqbatus syaitan, juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti terhamparnya kaki binatang buas. Jadi ada yang mengatakan bahwa duduk ik'a yang terlarang itu, ini kaki ini, ya, kakinya itu yang satu direnggangkan ke sebelah kanan, yang satunya direnggangkan ke sebelah kiri, kemudian pantatnya di tengah-tengah. Tahu Bu ya? Kan umpamanya ini kaki. Nah, ini kaki kanan ke sini, kaki kiri ke sini, lah pantatnya taruh di tengah-tengah tuh. Ah, itu tidak boleh. Itu ik'a yang terlarang. Tetapi kemudian ik'a yang dibolehkan, ik'a yang dibolehkan artinya meletakkan pantas di atas kedua tumit pada saat duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika ibu sujud, ya, kan biasanya seseorang tawaruk, ya, meletakkan pantatnya, tumitnya dalam posisi seperti ini kan. Tapi ik'a yang dibolehkan itu maksudnya begini. Nah, jadi kakinya itu diberdirikan begini, kemudian pantatnya diletakkan di atasnya. Saya contohkan begini. Ik'a itu maksudnya begini. Umpamanya ini begini. Nah, ini. Paham ya? Nah, ini ik'a namanya. Itu sunnah hukumnya. Ik'a yang seperti itu sunnah hukumnya, dan itu dalam satu posisi kapan? Duduk di antara 2 sujud. Ketika sujud kan ada duduk. Nah, duduk di antara 2 sujud itulah ik'a seperti itu sunnah hukumnya. Ya, itu yang dibolehkan. Adapun ik'a yang pertama itu tak boleh karena menyerupai binatang. Ini kondisi yang kelima. Larangan duduk ik'a seperti binatang buas. Lah dari 5 perkara ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka tidak boleh seseorang itu sholat menyerupai binatang, dan yang terakhir mengangkat tangan saat salam seperti ekor kuda yang kepanasan.
mengangkat tangan saat salam. Kan ada orang yang mengangkat tangan saat salam. Assalamualaikum. Kan begini. Pernah lihat ada orang salam diangkat tangannya seperti ini? Ya. Nanti ke kiri begini. Nah, itu dilarang. Karena ada hadis mengangkat tangan saat salam itu seperti kuda yang kepanasan, kata Nabi. Jadi sekali lagi inilah 6 posisi tidak boleh seseorang itu menyerupai binatang. Pertama, menoleh saat sholat seperti menolehnya rubah ataupun musang. Yang kedua, membentangkan tangan saat sujud seperti bentangan tangan kakinya binatang buas. Yang ketiga, duduk seperti duduknya anjing. Yang keempat, sujud cepat seperti patukan ayam atau burung gagak. Yang kelima, menuju sujud dari berdiri seperti menderumnya unta. Dan yang terakhir, mengangkat tangan saat salam seperti ekor kuda yang kepanasan. Maka 6 perkara ini adalah menyerupai binatang. Makanya dilarang keras solat kita melakukan solat seperti itu. Baik, inilah diantara hadis terakhir tentang Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang tidak boleh sujud seperti binatang. Baik, ini saja yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Kalau bertanya silakan. Ada waktu 10 menit. Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ketika tadi saya katakan apabila seorang anak berada di saf kita dan dia diam saja itu tidak mengapa. Sekarang kalau anak itu berada di antara saf, tapi kadang dia maju mundur kembali ke saf, dan itu kondisi seperti itu harusnya kita yang berada di sampingnya bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kalau memang anak itu adalah anak kita atau cucu kita atau saudara, ada hubungan, kita bisa bergerak dalam sholat supaya kalau anak lari kita pegang, nggak apa-apa. Kalau memang anak itu kan punya rasa takut, kan takut juga dia. Tapi kalau anak nakal, mana ada takutnya? Makanya kalau nakal itu sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Kalau memang nakal maksudnya jelas-jelas mengganggu orang sholat, karena ada orang anak-anak yang ganggu orang sholat itu. Apalagi saya pernah lihat di masjid mana itu kan. Orang sholat ini meletakkan kunci mobil sama handphone, sholat jemaah. Yang namanya anak-anak nggak berakal kan, lari-lari sana, hampir saja kunci mobil dia dengan handphone tuh kepijak tuh anak. Jadi ketika ada anak lari, spontan dia ambil, malah dia membatalkan sholatnya. Ini mulai lagi sholatnya dari awal. Nah ini kan. Nah itu kan akhirnya kan karena kejahilan juga kan, harusnya kan tidak perlu seperti itu kan. Kalau ada lewat kan cukup dihadang begini saja kan. Tapi mungkin dia orang awam lah, ya dia takut handphone sama kuncinya keinjak gitu, akhirnya dia batalkan sholatnya, cari saf yang lain malah pindah dari situ. Nah ini memang orang, ya kita katakan awam lah, belum paham kan itu ya. Tapi kan sampai seperti itu ganggu orang sholat gitu. Nah, ini juga ya harus dipahami. Intinya kalau memang anak itu keluar masuk, ya kita yang bergeser. Namanya kita ini di sini ada anak-anak kita lari, ya sudah kita renggangkan kaki kita supaya safnya nempel dengan yang sebelahnya. Kalau datang lagi, ya kita renggangkan lagi biar anak kita masuk di situ. Jadi kita yang sholat di situ yang mengalah. Namanya anak-anak kan gitu ya. Dan kedepannya kalau dia masih seperti itu, tidak bisa juga untuk dididik. Itu ya sudah berkali-kali datang ke masjid, dinasihati sama ibunya begini-begini. Sebaiknya ya jarang-jarangkan dia datangkan ke masjid. Jangan sampai, apalagi kalau sudah mengganggu sekali, maka sebaiknya tidak perlu, sampai dia besar dulu aja. Baru kemudian diajari pelan-pelan sampai dia nurut, baru boleh dibawa ke masjid lagi. Wallahu a'lam. Berarti kan itu rusak di Ustaz. Ya, sholat anak kita Ustaz. Dia maju nanti lagi namanya anak-anak. Ya makanya kita orang dewasa yang menyambungkan. Kalau anaknya pergi ya kita yang geser. Kalau yang datang lagi kita geser lagi kan gitu maksudnya kan. Kan bisa aja namanya anak-anak kan. Kadang-kadang kalau anak kita sendiri yang kayak gitu, kalau kita tutup anak orang kita tutup kan dia nangis jadinya. Ya terpaksa lah kita yang geser. Kita yang bolak-balik geser gitu maksudnya di situ. Bukan anak itu. Tapi yang jelas bahwa kalau seandainya anak itu aktif dan meninggalkan safnya, ya jelas potong saf. Artinya sholatnya sah tapi tidak sempurna. Karena merapatkan saf itu bagian kesempurnaan sholat. Makanya
yang tidak memutuskan saf itu kalau kondisi anak itu pasif, diam saja. Seperti diamnya tiang. Nah, itu tidak memutuskan saf. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, ketika berdiri hendak sujud itu Ustaz, tadi tidak seperti sujudnya unta, meletakkan tangan kemudian itu, namun bagian bokong kita harus diturunkan dulu ya Ustaz ya, nggak langsung tangan turun gitu ya Ustaz. Sementara jadi kita doyong dulu. Intinya bagaimanapun caranya, bagi yang berpendapat hadis Wail ibn Hujr lemah, berarti mendahulukan tangan, ya gimana caranya, tangan dulu baru lutut. Tapi bagi yang mensahihkan hadis Wail ibn Hujr, seperti rata-rata ulama-ulama Saudi, itu mereka mensahihkan hadis Wail ibn Hujr ini. Makanya justru hadis yang mendahulukan tangan itu lemah, sehingga mereka mendahulukan lutut baru tangan. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak, yang lemah itu hadis Wail ibn Hujr, yang sahih itu hadis Ibnu Umar, sehingga tangan dulu baru lutut. Jadi ini kan khilaf ulama nih, yang melemahkan hadis ini mengatakan tangan dulu baru lutut. Yang melemahkan hadis ini dan mensahihkan hadis yang lain berarti lutut dulu baru tangan. Ulama yang tengah-tengah ya sudah, bisa lutut dulu, bisa tangan dulu. Maksud anak itu pengen belakang bukan lutut Ustaz. Kadang anak iya. Terserah, dua-duanya boleh. Karena nggak ada aturannya turun dari sujud itu. Kan tidak ada kaifiahnya turun dari sujud. Yang penting bagi yang mensahihkan hadis ini dan juga melemahkan hadis Wail ibn Hujr, ya tangan dulu baru lutut. Dan jelas hadis ini sahih. Kenapa? Karena kan diletakkan di kitab Umdatul Ahkam. Ini kan pilih hadis pilihan Bukhari Muslim. Hadis tentang tangan dulu baru lutut ini kan jelas tercantum dalam kitab Bukhari Muslim, ya nggak mungkin dhaif kan, sahih. Ya. Yang jadi masalah itu hadis Wail itu Ibn Hujr yang melihat Rasul mendahulukan lutut daripada tangan. Bagi yang mensahihkan hadis ini berarti dua-duanya boleh dilakukan. Bagi yang melemahkan hadis ini berarti tangan dulu baru lutut. Tapi kalau saya pribadi, ya, karena saya juga menelaah tentang hadis Wail ibn Hujr ini, banyak yang mensahihkan hadis. Artinya bisa dilakukan dua-duanya. Tapi kalau kita bisa melakukan tangan dulu bagi lutut, maka itu lebih baik. Karena kan jelas riwayat. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, apalagi sudah tua. Ya, terkadang harus lutut dulu, baru tangan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa melakukan tangan dulu baru lutut, ya itu lebih utama. Wallahu a'lam. Iya. Tapi kita nggak dalam sholat seperti tadi ya, misalnya tadi jangan salah kan, ya sholat bagaimana kita menjawab jangan sholat wajib kan, nggak ada sholat sunat, kalau sholat wajib bagaimana? Menjawab salam ketika sholat tidak perlu dijawab. Tidak perlu. Karena Nabi SAW juga dalam kondisi sholat, ada orang yang mengucapkan salam, kata Rasul tidak perlu dijawab. Ataupun dalam kondisi ibu di kamar mandi, nggak boleh dijawab. Lalu kapan jawabnya? Nanti selesai sholat. Selesai sholat ibu jawab. Di rumah nih ibu lagi sholat kan, ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum. Ibu keraskan takbirnya supaya dia dengar ibu lagi sholat. Ya. Ustaz di kamarnya belakang, gimana ini? Ya. Allahu Akbar gitu ya supaya ya enggak ya, maksudnya ya dikeraskan aja ya. Kalau dengar nggak dengar kan, kebetulan mungkin kamar ibu di belakang dekat dapur, rupanya kan nggak mungkin juga ibu teriak-teriak kan. Maksudnya keraskan aja sedikit, dengar nggak dengar yang penting kita sudah berusaha mengisyaratkan kita sedang sholat. Karena hanya dengan itu caranya orang itu tahu, dengan ucapan-ucapan takbir dalam setiap gerakan. Nah, kalau orang paham tamunya seorang muslim atau muslimah, tentu dia akan nguping kan, oh dia lagi sholat, kenapa? Itu saya dengar ucapan takbirnya, dan itu ya. Jadi kalau lagi sholat tidak perlu dijawab salam, tapi jawablah setelah sholat. Setelah sholat baru dijawab. Udah dijawab, tamunya udah pergi, ya terserah dia lah. Pergi nggak pergi kan, yang penting kita sudah jawab, kewajibannya gugur. Baik, cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.